Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Adit. Hari ini saya pengen berbagi sedikit tentang backward design. Apa sih itu backward design? Nah, ini kita konteksnya berbicara tentang mendesain pembelajaran untuk teman-teman guru, trainer, dosen, ataupun teman-teman konten kreator yang pengen membuat kelas ya. Tujuannya untuk bikin webinar, bikin e-course, ataupun teman-teman mengisi sesi pembelajaran ketika menjadi pembicara di sekolah, kampus, atau di UMKM, atau di perusahaan, atau di konteks apapun. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita mendesain pembelajaran teman-teman, itu yang pertama yang perlu diingat adalah jangan mulai dari bikin materi, jangan mulai dari bikin slide, jangan mulai dari bikin soal, bikin video. Kenapa? Karena belum tentu materi yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, karena kalau kita mulai dari konten dan ternyata kontennya tidak sesuai atau tidak relevan, kan nggak nyambung pembelajarannya, tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai ya. Nah, supaya tidak seperti itu, kita bisa menggunakan pendekatan ini, backward design. Nah, backward design itu seperti apa? Backward design itu ketika kita mengambil logika berpikir, kita memulai mendesain pembelajaran itu dari hasil akhirnya dulu. Contohnya, teman-teman ingin mendesain pembelajaran, contoh teman-teman instruktur renang gitu ya, teman-teman pengen membuat desain pembelajaran khusus renang untuk anak-anak usia 10 tahun yang belum pernah renang sama sekali. Nah, di sini ketika teman-teman sebelum mendesain aktivitasnya apa, materi apa yang pengen saya sampaikan ke mereka, itu teman-teman perlu bikin idealnya seseorang itu bisa dianggap bisa berenang itu kalau apa. Contoh ketika kita ingin mengajarkan gaya berenang gaya bebas gitu ya. Nah, seseorang itu dianggap bisa berhasil melakukan renang gaya bebas kalau apa? Contoh, dia bisa berenang gaya bebas itu kalau dia bisa meluncur dengan baik di air. Dia bisa menggerakkan tangan dan kaki dengan sinkron. Dia bisa mengatur kapan harus mengambil nafas, kapan harus berenang. Atau dia bisa meluncur tanpa tenggelam. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi bukti bahwa seseorang itu bisa berenang menggunakan gaya bebas. Nah, di sini kita mulai dari apa sih yang menjadi tujuan? Oh, tujuannya adalah dia bisa berenang gaya bebas. Nah, itu tujuan besarnya. Ingin dicapai. Hal yang ingin dicapai adalah bisa berenang gaya bebas. Nah, bisa berenang gaya bebas tadi itu ukuran yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi bukti bahwa dia beneran bisa berenang dengan gaya bebas tadi apa? Jadi tadi kita sudah memberikan contoh. Yang pertama adalah bisa meluncur ke air dengan benar. Dengan benar itu apa? Nanti bisa di spesifikan. Yang kedua, dia bisa mengatur gerakan tangan dan kaki ketika melakukan gerakan tangan gaya bebas atau gaya berenang gaya bebas itu seperti apa. Yang ketiga, dia bisa mengatur ritme mengambil nafasnya biar tidak terengah-engah, biar dia tidak eh, malah minum air gitu ya ketika dia berenang, dan dia bisa tidak tenggelam. Nah, itu yang ingin kita jadikan bukti bahwa dia memang benar bisa berenang gaya bebas. Lalu berikutnya, dari situ barulah kita rancang pembelajarannya. Mungkin kalau sebelum renang, sebelum nyemplung gitu ya, kita akan berikan teori. Nah, teori apa saja yang perlu kita sampaikan ke mereka? Oh, mungkin satu, sebelum masuk ke air, bagaimana cara lompat. Nah, mungkin sebelum lompat langsung, teman-teman mungkin menyediakan gambar bagaimana cara melompat dengan benar. Atau mungkin teman-teman menayangkan video pendek tentang bagaimana melompat atau meluncur ke kolam dengan benar sebelum mereka mulai berenang. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana gerakan tangannya? Nah, sebelum teman-teman meminta mereka itu langsung masuk ke kolam renang, mungkin teman-teman bisa tunjukkan dulu gerakan tangan yang benar, gerakan kaki yang benar di dalam air seperti apa. Sehingga nanti ketika mereka sudah meluncur ke air, mereka bisa melakukan gerakan yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Tadi kan tujuannya berenang dengan gaya bebas ya kan? Maka di sini kita ajarkan itu. Lalu yang ketiga, kita ajarkan tadi bagaimana cara bernafas, kapan harus tahan nafas supaya tidak terengah-engah, supaya tidak
dengan sengaja menghirup atau minum air kolam, padahal tujuannya kita adalah bernafas. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya biar tidak tenggelam, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, mendesain materi itu adalah salah satu langkah akhir, bukan di depan. Di depan itu kita tentukan tujuannya, kita pengen belajar apa, tujuan akhirnya apa, kita rumuskan dengan jelas. Oh, dia harus tahu apa, dia harus bisa apa, kita tentukan di sini. Setelah kita tentukan tujuannya, barulah kita tentukan, oke, tujuannya adalah berenang gaya bebas. Nah, buktinya dia bisa berenang gaya bebas tadi apa? Yang pertama, dia bisa meluncur dengan baik ke air. Yang kedua, gerakan tangannya sesuai untuk gerakan renang gaya bebas, sinkron antara tangan dan kaki. Yang ketiga, cara ngambil nafasnya benar. Yang keempat, dia tidak tenggelam. Oh, buktinya tadi ada 4, meluncur, gerakan tangan dan kaki, bernafas di air, dan tidak tenggelam. Nah, dari 4 hal ini tadi, barulah kita buat itu menjadi kegiatan pembelajaran. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita praktekkan, apa yang harus kita demonstrasikan, apa yang harus kita nilai, ya. Jadi, aktivitas yang kita lakukan atau materi yang kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, ya. Dan pengukurannya pun harus objektif, ya. Jadi supaya sesuai. Jadi kita harus bisa menjawab, apakah aktivitas yang kita pilih tadi memang bisa membantu untuk mencapai tujuan awal yang ada di sini. Lalu yang kedua, apakah cara mengukur kita itu sudah benar? Contoh kalau kita pengen mengukur cara dia melompat dengan benar itu seperti apa? Apakah kita mengamati langsung? Apakah kita melakukan dengan cara bagaimana? Nah, semua hal ini harus sesuai teman-teman. Kalau tidak sesuai, bagaimana? Ya harus diganti, dibuang, diubah, atau direvisi gitu ya. Barulah nanti kita jadikan itu menjadi sebuah program pembelajaran yang utuh, kita sampaikan kepada mereka. Dan ketika sesi pembelajaran sudah berakhir, kita juga harus melakukan evaluasi apakah pembelajaran sudah bagus atau tidak. Dengan cara bagaimana? Mungkin kita bisa melakukan evaluasi dari melihat apakah para peserta bisa mencapai tujuannya. Apakah setelah mengikuti sesi pembelajaran mereka beneran bisa renang atau enggak? Ataukah mereka masih tenggelam? Apakah mereka cara meluncurnya masih salah? Apakah gerakan tangan dan kaki sudah sinkron atau belum? Apakah mereka sudah bernafas dengan baik di dalam air atau mereka masih tersedak karena secara tidak sengaja minum air karena tidak tahu bagaimana caranya bernafas atau bagaimana. Jadi kita bisa melihat apakah mereka mencapai tujuannya, apakah mereka masih kesulitan, apakah pembelajaran secara umum berjalan dengan baik, atau mungkin masih ada yang membuat mereka bingung. Nah, dari sini kita bisa mengimprove atau kita bisa memodifikasi dengan cara bagaimana? Dengan cara menyesuaikan aktivitasnya, dengan cara mungkin aktivitasnya sudah oke, tapi cara kita memberikan instruksi yang masih tidak jelas, contohnya. Atau mungkin kita menyesuaikan lagi bagaimana cara kita mengukur apakah mereka itu sudah benar atau belum ketika melakukan apa yang menjadi instruksi kita. Jadi intinya backward design itu adalah jangan bikin kontennya dulu, tapi kita tentukan dulu, oh bagusnya apa sih yang harus mereka capai. Dari situ kita tentukan apa saja bukti bahwa mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran. Baru dari situ kita bikin materi, kita bikin pembelajarannya secara utuh. Jadi jangan bikin materi dulu, jangan bikin slide dulu, jangan bikin video dulu, jangan bikin soal dulu. Karena apa? Karena mungkin belum tentu dengan yang dibutuhkan dan mungkin belum tentu sesuai dengan bagaimana cara kita membuktikan bahwa mereka sudah mencapai tujuannya tadi. Nah, kalau teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut dengan ini, bisa DM saya, kita bisa arrange sesi, atau mungkin teman-teman bisa masuk ke website saya, adityahirnawan.com. Di sana teman-teman bisa bikin janji dengan saya, sehingga nanti teman-teman bisa mendiskusikan ini dengan saya dengan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Adit sign out.